Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vibio Isnando Haryatmadja Pradana NPM 16320100073 jurusan Teknik Industri akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisa Peningkatan Pelayanan Guru Era Pembelajaran Daring atau Online dengan implementasi metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA di SMA Negeri 3 Tuban. Yang melatar belakangi penelitian saya ialah pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan. Layanan pendidikan berupa pembelajaran dituntut untuk mengganti pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau online atau daring. Oleh karena itu, instansi pendidikan sebagai pelaksana harus dapat beradaptasi terhadap teknologi dan menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Untuk menjaga kualitas pembelajaran daring, maka diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan guru dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan guru dalam pembelajaran daring atau online. Evaluasi tersebut berguna untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya kualitas sumber daya manusia, yakni guru sebagai pelaksana sekaligus inovator dalam mengimplementasikan teknologi pada pembelajaran daring. Akan tetapi pada sekolah SMA Negeri 3 Tuban, beberapa guru masih belum dapat mengimplementasikan media pembelajaran. Dan ada pula faktor kendala dalam media pembelajaran daring, yakni internet yang kurang stabil dan lemot. Kurangnya pemahaman materi pelajaran yang disampaikan, misal matematika, olahraga, fisika, dan kimia tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pemberian tugas yang terlalu banyak, waktu pengerjaan, pengumpulan tugas yang tidak maksimal, dan timbul rasa bosan saat virtual classroom. Pembelajaran online atau daring bukan merupakan suatu hambatan ataupun keterbatasan dalam pelaksanaannya, melainkan suatu tantangan yang harus dihadapi guna tetap berjalannya pembelajaran. Akan tetapi dalam mengimplementasikannya perlu adanya tindakan berupa penilaian kinerja terhadap guru, sebab guru merupakan pelaku utama dalam pembelajaran online atau daring. Untuk menjadikan jaminan layanan pendidikan yang berkualitas, maka saya mengusulkan metode Service Quality dan Importance Performance Analysis atau IPA sebagai metode dalam tingkat kualitas kepuasan pelayanan dan evaluasi kualitas pelayanan dalam proses pembelajaran daring. Service quality digunakan untuk menghitung atau mengukur tingkat kepuasan pelayanan dari kualitas pelayanan berdasarkan nilai gap. Sedangkan metode Importance Performance Analysis atau IPA digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan dari hasil analisa kualitas pelayanan berdasarkan pemetaan diagram Kartesius. Adapun rumusan masalah penelitian saya, bagaimana kepuasan siswa terhadap pelayanan guru pada media pembelajaran daring dengan menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis IPA di SMA Negeri 3 Tuban. Pada batasan masalah penelitian saya yang pertama, menggunakan data historis yakni data sekolah di SMA Negeri 3 Tuban pada tahun pelajaran 2018 hingga atau 2021. Kedua, penelitian hanya dilakukan pada bagian proses pembelajaran daring atau online terhadap pelayanan guru. Ketiga, pengisian pertanyaan-pertanyaan terhadap kuesioner yang diberikan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yakni siswa dan kepuasan layanan yakni guru. Keempat, guru sebagai responden pengisian kuesioner terhadap pemberi pelayanan proses pembelajaran daring dan murid sebagai responden pengisian kuesioner terhadap penerima pelayanan proses pembelajaran daring. Asumsi-asumsi penelitian saya yang pertama, tidak adanya perubahan jumlah guru serta guru yang dipindah tugaskan ke sekolah lain selama penelitian berlangsung. Kedua, pemahaman guru pada aplikasi Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group, dan Telegram dalam proses pembelajaran daring secara internal dan eksternal. Tiga,
pemahaman responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan, serta bersikap netral dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan media pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban. Keempat, data sekunder yang telah didapatkan dari SMA Negeri 33 Tuban dianggap benar dan akurat. Kelima, media pembelajaran daring yang digunakan adalah WhatsApp, Zoom, Telegram, dan Google Classroom. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dalam pembelajaran daring menggunakan metode service quality atau SERVQUAL, dan kedua, untuk mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan guna peningkatan pelayanan pembelajaran daring menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Metode penelitian saya yang pertama, lokasi penelitian saya beralamat di SMA Negeri 3 Tuban yang berletak pada Jalan Manunggal nomor 14 Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian saya pada bulan Juli 2020 sampai dengan data yang diperlukan sudah terpenuhi dan mencukupi. Variabel bebas. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik di mana pelayanan guru dapat dilihat serta dirasakan. Kedua, reliability atau keandalan, di mana pelayanan guru yang dijanjikan akurat dan handal. Ketiga, responsiveness atau daya tanggap, di mana kesediaan guru membantu dan perhatian yang tepat dan cepat. Keempat, assurance atau jaminan, merupakan sikap guru, berpengetahuan, dan rasa percaya serta keyakinan. Kelima, empati atau empati, di mana kepedulian perhatian individual kepada murid. Untuk variabel terikatnya ialah tingkat kepuasan pelayanan. Pada flowchart diagram alur penelitian saya dimulai untuk selanjutnya studi lapangan dan studi literatur untuk dapat menentukan rumusan masalah. Setelah didapatkan rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian selanjutnya adanya identifikasi variabel, di mana identifikasi variabel untuk dapat pengumpulan data dimensi dan atribut. Yang pertama tangibles, dua reliability, tiga responsiveness, keempat assurance, kelima empati. Untuk selanjutnya dilakukannya penyusunan kuesioner. Setelah kuesioner tersusun, maka penentuan jumlah responden. Setelah ditentukan, selanjutnya penyebaran dan pengembalian kuesioner. Untuk langkah selanjutnya dilakukannya sebuah uji kecukupan data, di mana apabila data tersebut cukup, maka dilakukannya uji validitas. Apabila data tersebut tidak cukup, maka dilakukan penyebaran dan pengembalian kuesioner. Untuk langkah selanjutnya uji validitas, untuk menguji apakah data tersebut valid atau tidak. Jika data tersebut valid, maka langkah selanjutnya uji reliabilitas. Apabila data tersebut tidak valid, maka item yang tidak valid dihilangkan. Untuk langkah selanjutnya ialah uji reliabilitas, di mana untuk menguji data tersebut apakah reliabel atau dipercaya, sehingga jika data tersebut reliabel, dilakukannya langkah selanjutnya perhitungan nilai gap service quality dengan rumus Q sama dengan P kurangi E. Apabila data tersebut tidak reliabel, maka langkah selanjutnya kembali ke penyusunan kuesioner. Setelah data tersebut reliabel, maka langkah selanjutnya dilakukannya perhitungan nilai gap service quality atau dengan menggunakan rumus Q sama dengan P kurangi E. Untuk langkah selanjutnya penganalisa hasil nilai gap service quality. Setelah selesai, langkah selanjutnya tingkat kesesuaian atribut diagram importance performance analysis dengan rumus TKI sama dengan XI dibagi YI kalikan 100%. Selanjutnya dianalisa pemetaan diagram importance performance analysis. Untuk langkah selanjutnya hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Pengumpulan data dimensi dan atribut. Pada tabel 4.1 di bawah ini merupakan data dimensi dan atribut penelitian pelayanan dalam proses pembelajaran daring. Di mana pada dimensi tangibles terdapat atribut TA1 hingga TA6. Di mana pada TA1 pemberian tugas lembar kerja siswa atau LKS yang terlalu banyak. Atribut TA2 yakni minim dan kurangnya buku ajar atau buku pelajaran.
Atribut TA3, pengerjaan dan pengumpulan tugas daring pada materi pelajaran olahraga dan kesenian. Untuk atribut TA4, kesulitan peralatan, koneksi internet, dan kuota internet untuk mengakses materi pembelajaran. Atribut TA5, yakni pemberian tugas dan pengerjaan tugas via Google Classroom dan WhatsApp Group. Untuk atribut TA6, melaksanakan ulangan atau ujian pada aplikasi siswa cerdas. Pada dimensi reliability atau keandalan terdapat atribut RL1 hingga RL5, di mana RL1 yakni rasa mengatasi bosan, malas, kurang antusias, hilang konsentrasi, dan kelelahan saat virtual classroom. Atribut R2 yakni penyerapan materi pembelajaran daring matematika, olahraga, kimia, fisika yang rendah. Atribut R3, keterbatasan kemampuan HP dan laptop dalam mengirim, menerima, mengumpulkan tugas, dan ulangan. Atribut R4, yakni penyampaian dan penjelasan materi pelajaran berupa teks, bukan hanya video atau gambar. Atribut R5, yakni menyimpan atau mengarsip catatan atau dokumen dan hasil ujian atau ulangan tanpa kesalahan. Pada dimensi responsiveness atau daya tanggap terdapat atribut RS1 hingga RS3, di mana RS1 menginformasikan dan menyampaikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang kurang. Atribut RS2 pemberian tugas saja tanpa adanya diskusi dengan siswa. Atribut RS3 yakni pemborosan kuota internet saat video call conference. Pada dimensi assurance atau jaminan terdapat atribut AS1 hingga AS3, di mana AS1 memberikan pelayanan konsultasi dan tanya jawab materi pelajaran dengan video call, conference via Zoom dan WhatsApp group. Atribut AS3 yakni menyampaikan materi dengan presentasi dan video YouTube yang rendah. Atribut AS3 yakni pemberian nilai ulangan atau ujian daring secara objektif dan transparan via WhatsApp group dan website resmi. Pada dimensi empati terdapat atribut EP1 hingga EP3, di mana EP1 yakni memberikan dan memperhatikan individual dalam pembelajaran moral siswa via WhatsApp. Atribut EP2 yakni memberikan feedback positif dan motivasi via WhatsApp terhadap keluhan dan permasalahan materi pelajaran. Atribut EP3 yakni mendampingi siswa yang belum paham materi pelajaran via video call atau video YouTube. Untuk langkah selanjutnya dilakukannya sebuah uji kecukupan data menggunakan rumus N aksen sama dengan K dibagi S akar dari kuadrat dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi sigma X kuadrat, sehingga didapatkan pelayanan sekarang N aksen kurang dari N, di mana 75 kurang dari 89, maka data tersebut cukup. Untuk pelayanan harapan N aksen kurang dari N, di mana 74 kurang dari 89, maka data tersebut cukup. Untuk uji validitas menggunakan DF 62 kurangi 2 sama dengan 60, di mana A sama dengan 5%, maka didapatkan R tabel sebesar 0,2084. Didapatkan pelayanan sekarang nilai R hitung di atas dengan R tabel, di mana R tabel lebih besar 0,2084. Pelayanan harapan nilai R hitung di atas R tabel, di mana R tabel 0,2084. Untuk langkah selanjutnya uji reliabilitas. Menggunakan rumus alfa hitung lebih besar dari alfa tabel pada Cronbach alfa, di mana didapatkan pelayanan sekarang yakni 0,934 lebih besar dari R tabel 0,2084. Untuk pelayanan harapan didapatkan 0,955 lebih besar dari tabel 0,2084. Maka data tersebut reliabel atau dapat dipercaya. Untuk langkah selanjutnya, perhitungan nilai serval atau gap per atribut, di mana Q per atribut sama dengan P nilai rata-rata persepsi per atribut dikurangi E nilai rata-rata ekspektasi atau harapan per atribut. Pada atribut TA1 hingga TA6
RL1 hingga RL5, RS1 hingga RS3, AS1 hingga AS3, EP1 hingga EP3, di mana TA1 nilai persepsinya 3,18, nilai harapannya 3,98, maka didapatkan gap-nya min 0,8, di mana gap didapatkan 3,18 dikurangi 3,98. Untuk TA2 nilai persepsinya 3,6, nilai harapannya 3,8, maka didapatkan nilai gap min 0,2. Hingga atribut terakhir EP3 nilai persepsinya 3,34 dikurangi nilai harapan 3,62, didapatkan nilai gap min 0,28. Untuk langkah selanjutnya dilakukannya perankingan berdasarkan atribut. Maka ranking pertama didapatkan pada atribut TA1 karena nilai gapnya min 0,8. Untuk yang kedua, rank kedua pada atribut RL3 nilai persepsinya 3,05 dikurangi nilai harapan 3,63, didapatkan nilai gap min 0,58. Hingga ranking terakhir 20 pada atribut TA5 di mana nilai persepsi 3,54 dikurangi nilai harapan 3,58, terdapat gap min 0,04 pada ranking terakhir atau ranking 20. Untuk langkah selanjutnya perhitungan nilai serval atau gap per dimensi, di mana Q per dimensi sama dengan P nilai rata-rata persepsi per atribut dikurangi E nilai rata-rata ekspektasi atau harapan per atribut, di mana dimensi tangibles atau bukti fisik pada atribut TA1 hingga TA6 didapatkan rata-rata gap dimensi min 0,32. Pada dimensi reliability atau keandalan didapatkan gapnya min 0,33. Pada dimensi responsiveness atau daya tanggap didapatkan rata-rata gapnya sebesar min 0,48. Pada dimensi assurance atau jaminan didapat rata-rata gapnya min 0,28. Dan pada dimensi empati atau empati didapat rata-rata gap per dimensinya min 0,33. Maka untuk selanjutnya dilakukannya perankingan per dimensi, di mana ranking pertama didapat pada dimensi responsiveness atau daya tanggap dengan nilai gap per dimensi min 0,48. Untuk kedua, ranking kedua reliability keandalan dengan nilai dimensi gapnya min 0,33. Untuk ranking 3 empati nilai gapnya min 0,33. Dimensi tangibles bukti fisik nilai gapnya min 0,32. Dan terakhir assurance jaminan nilai gap dimensinya min 0,28. Maka dimensi yang menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan ranking adalah yang pertama responsiveness atau daya tanggap, kedua reliability atau keandalan, ketiga empati atau empati, keempat tangibles atau bukti fisik, dan terakhir kelima assurance atau jaminan. Untuk langkah selanjutnya perhitungan nilai serval atau gap keseluruhan, di mana Q keseluruhan sama dengan P nilai rata-rata persepsi per atribut dikurangi E nilai rata-rata ekspektasi atau harapan per atribut. Di mana pada atribut TA1 menggunakan rata-rata atribut TA1 sigma XN dibagi N, di mana total dari XN-nya 283 dibagi 89, maka didapatkan nilai persepsi 3,18. Untuk nilai harapan TA1 menggunakan rumus sigma XN dibagi N, pada sigma jumlah N-nya 354 dibagi 89, maka didapat nilai harapan 3,98. Pada atribut TA2 nilai persepsinya 3,6, nilai harapan 3,8. TA3 nilai persepsi 2,96 dikurang nilai harapannya 3,39. Pada TA4 nilai persepsi 2,92, nilai harapannya 3,26. Atribut TA5 nilai persepsinya 3,54, nilai harapannya 3,58. Pada atribut TA6 nilai persepsinya 3,37, nilai harapannya 3,46. Pada atribut
RL1 nilai persepsinya 2,87, nilai harapannya 3,31. RL2 nilai persepsi 3,37, nilai harapan 3,5. RL3 nilai persepsi 3,05, nilai harapan 3,63. RL4 nilai persepsi 3,32, nilai harapan 3,66. RL5 nilai persepsi 3,39, nilai harapan 3,56. RS1 nilai persepsi 3,40, nilai harapannya 3,9. RS2 nilai persepsi 2,9, nilai harapannya 3,44. RS3 nilai persepsi 3,08, nilai harapan 3,48. AS1 nilai persepsi 3,31, nilai harapan 3,63. Atribut AS2 nilai persepsi 3,46, nilai harapan 3,67. Atribut AS3 nilai persepsi 3,33, nilai harapan 3,65. Atribut EP1 nilai persepsi 3,2, nilai harapan 3,7. Atribut EP2 nilai persepsi 3,24, nilai harapan 3,45. Atribut EP3 nilai persepsi 3,34, nilai harapan 3,62. Maka untuk rata-rata keseluruhan dari atribut nilai persepsinya 3,24, sedangkan nilai harapan rata-ratanya 3,58. Maka didapatkan Q keseluruhan sama dengan P kurangi E, di mana 3,24 dikurangi 3,58, maka didapatkan min 0,34. Untuk langkah selanjutnya menggunakan metode importance performance analysis atau IPA. Penggunaan analisis ini digunakan untuk membandingkan antara penilaian peserta didik terhadap tingkat kepentingan terhadap kualitas layanan atau importance dengan tingkat kinerja kualitas layanan atau performance. Diagram importance performance analysis terdiri dari dua komponen, yaitu komponen kepentingan dan kinerja. Hal pertama yang dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata layanan sekarang atau kinerja pada tabel di samping ini dengan nilai rata-rata harapan atau kepentingan tiap atribut pada tabel di samping ini, di mana nilai kinerja atribut TA1 3,18, nilai kepentingan TA1 3,98, hingga atribut EP3 nilai kinerjanya 3,34, sedangkan nilai kepentingannya 3,62. Maka keseluruhan atribut TA1 hingga EP3 jumlah nilai kinerjanya sebesar 64,83, sedangkan jumlah nilai kepentingan sebesar 71,67. Untuk langkah selanjutnya di pemetaan diagram Cartesius importance performance analysis atau IPA. Pada sumbu sigma XI sama dengan sigma X1 dibagi P, di mana P adalah jumlah atributnya sebesar 20. Maka 64,83 dibagi 20 didapatkan 3,2415. Pada Y, di mana sigma YI dibagi P, maka 71,67 dibagi 20 didapatkan 3,5835. Maka pada diagram Cartesius kuadran 1 didapatkan pada atribut TA1, EP1, dan RL3, di mana kuadran 1 nilai kepentingan yang relatif tinggi namun tingkat kinerja saat ini masih rendah, sehingga harus segera tindakan dan dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan. Pada kuadran 2 adalah nilai kepentingan yang relatif tinggi dan tingkat kinerja saat ini relatif tinggi, sehingga diperlukannya kualitas pelayanan yang harus dipertahankan. Didapatkan atribut RS1, TA2, TA5, AS2, EP3, AS3, RL4, AS1. Pada kuadran 3 adalah nilai kepentingan yang relatif rendah dan kinerja saat ini relatif rendah, sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan walaupun prioritas perbaikannya rendah. Maka didapatkan atribut pada kuadran 3 yakni RS3, TA3, RS2, RL1, dan TA4. Pada kuadran 4 adalah nilai kepentingan yang relatif rendah namun tingkat kinerja relatif tinggi, didapatkan atribut pada kuadran 4 EP2,
RL2, TA6, dan RL5. Maka skripsi saya mendapatkan hasil dan pembahasan berupa yang pertama, uji validitas pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban didapatkan R hitung di atas R tabel, yakni R tabel lebih besar 0,2084 yang artinya bahwa pelayanan sekarang harapan dari 20 atribut-atribut di atas dinyatakan valid. Untuk kedua, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha sebesar R tabel 0,2084, maka pelayanan sekarang 0,934 lebih besar dari R tabel. Pada pelayanan harapan 0,955 lebih besar dari R tabel dengan nilai R tabel sebesar 0,2084 yang artinya hasil tersebut dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya. Yang ketiga, hasil perhitungan nilai SERVQUAL atau gap keseluruhan pada pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban didapatkan nilai negatif pada atribut TA1 min 0,8, RL3 min 0,58, RS2 min 0,54, RS1 min 0,5, EP1 min 0,5, RL1 min 0,44, TA3 min 0,43, TA4 min 0,43, RS3 min 0,4, RL4 min 0,34, AS1 min 0,32, AS3 min 0,32, EP3 min 0,28, EP2 min 0,21, AS2 min 0,21, TA2 min 0,2, RL5 min 0,17, RL2 min 0,13, TA6 min 0,09, dan terakhir TA5 min 0,04. Dari keseluruhan 20 atribut tersebut, maka yang menjadi prioritas utama dilakukannya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban. Hasil perhitungan SERVQUAL keseluruhan sebesar min 0,34, maka kualitas pelayanan tidak memenuhi harapan peserta didik. Maka untuk itu diperlukannya peningkatan pelayanan dan perbaikan pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik atau murid. Yang keempat, hasil pemetaan diagram kartesius dengan metode importance performance analysis atau IPA pada kuadran 1 ialah nilai kepentingan yang relatif tinggi, namun tingkat kinerja saat ini masih rendah, sehingga harus diperbaiki serta peningkatan kualitas pelayanan, yakni pada atribut TA1 di titik koordinat 3,18 pada sumbu Y 3,98, pada R3 titik koordinat sumbu X 3,05, pada sumbu Y 3,63, pada atribut EP1 sumbu titik koordinat sumbu X 3,2, sumbu Y-nya 3,7. Untuk itu, langkah selanjutnya dilakukannya usulan perbaikan, di mana pada atribut tangible 1 atau TA1 perlu diperbaiki dan ditingkatkan, karena berdasar nilai SERVQUAL atau gap sebesar min 0,8, maka usulan perbaikannya memvariasi tugas atau mengganti tugas LKS dengan tugas makalah, baik individu ataupun kelompok. Presentasi dalam bentuk PPT dan pemberian tugas terukur selesai dikerjakan maksimal tidak boleh 45 menit. Untuk kedua, pada atribut reliability 3 atau RL3 perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena berdasar hasil nilai SERVQUAL atau gap sebesar min 0,58. Maka usulan perbaikannya tidak memberikan tugas secara bersamaan dengan mata pelajaran lainnya, menentukan hari pemberian tugas dengan membuat jadwal. Pada atribut empati 1 atau EP1 perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena berdasar hasil nilai SERVQUAL atau gap sebesar min 0,5, maka usulan perbaikannya memberikan ruang dan kesempatan pada orang tua selaku asesor merupakan hal terbaik. Koordinasi berkesinambungan guru BK dengan orang tua menjadi jembatan penghubung akses informasi dalam perkembangan siswa dengan teknologi yang mudah dan tidak menyulitkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan
skripsi saya yang pertama, hasil nilai serbol atau gap antara persepsi dan harapan menampakkan bahwa keseluruhan 20 atribut yakni atribut TA1 sebesar min 0,8, RL3 min 0,58, RS2 min 0,54, RS1 min 0,5, TP1 min 0,5, RL1 min 0,44, TA3 min 0,43, TA4 min 0,43, RS3 min 0,4, RL4 min 0,34, AS1 min 0,32, AS3 min 0,32, EP3 min 0,28, EP2 min 0,21, AS2 min 0,21, TA2 min 0,2, RL5 min 0,17, RL2 min 0,13, TA6 min 0,009, dan TA5 min 0,04 yang telah ditetapkan adalah bernilai negatif. Yang berarti kualitas pelayanan pada proses pembelajaran daring secara keseluruhan belum dapat memenuhi harapan peserta didik. Untuk kesimpulan kedua, atribut yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses pembelajaran daring berdasar diagram Cartesius Importance Performance Analysis atau IPA di SMA Negeri 3 Tuban adalah atribut yang terletak di kuadran 1, yakni TA1, RL3, dan EP1. Maka usulan perbaikannya yakni memvariasi tugas atau mengganti tugas LKS dengan tugas makalah baik individu ataupun kelompok. Presentasi dalam bentuk PPT dan pemberian tugas terukur selesai dikerjakan maksimal tidak boleh lebih 45 menit. Tidak memberikan tugas secara bersamaan dengan mata pelajaran lainnya. Menentukan hari pemberian tugas dan membuat jadwal memberikan ruang dan kesempatan pada orang tua selaku asesor merupakan hal terbaik. Koordinasi berkesinambungan guru dengan orang tua menjadi jembatan penghubung akses informasi dalam perkembangan siswa dengan teknologi yang mudah dan tidak menyulitkan. Untuk sarannya, yang pertama, SMA Negeri 3 Tuban diharapkan dapat memberikan workshop, diklat, dan pelatihan aplikasi pembelajaran daring Zoom, WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Telegram, dan website yang terbarukan kepada para guru dan melakukan peningkatan inovasi-inovasi dalam pembelajaran daring pada aplikasi daring sehingga peserta didik terpenuhi pembelajaran yang diterima dan menjadikan peserta didik menjadi cerdas dan pintar. Kedua, SMA Negeri 3 Tuban perlu melakukan penelitian kepuasan pelanggan dan pelayanan secara berkala, berkesinambungan dan terus-menerus baik secara pembelajaran daring atau online maupun pembelajaran tatap muka sehingga untuk dapat diketahui variabel kualitas layanan apa yang paling dipentingkan oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Karena keinginan dan persepsi dari peserta didik semakin berkembang seiring dengan perkembangan waktu, zaman, dan teknologi. Yang terakhir, ketiga, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh SMA Negeri 3 Tuban sebagai alternatif dan masukan terhadap apa yang selama ini dirasakan peserta didik pada proses belajar daring untuk memperbaiki kualitas pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban ke depannya lebih baik dan berkualitas lagi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.